Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 4 dan kali ini kami sedang berada di landasan udara TNI Angkatan Udara Kota Tasikmalaya, yakni Lanut Wirya Dinata. Hari ini kita mau ngapain, guys? Hari ini mata kuliah Medclim. Oke guys, jadi di sini kita itu akan belajar mengenai berbagai alat yang berhubungan dengan suhu, cuaca, dan juga angin. Oke, jadi stay tune ya guys sama kita. Saksikan Oke. terus. Bye bye. Bye-bye. Karena gak mungkin kita tiba-tiba nyampe Lanut, so let me tell you how we can go to Lanut. Kita berangkat dari Universitas Siliwangi dari jam 7 pagi. As you know, kalau kita ke Lanut itu mau ngejalanin salah satu tugas dari mata kuliah meteorologi dan klimatologi. So, kita diarahin ke ruangan buat belajar apa aja sih alat-alat yang ada di Lanut. Di ruangan ini, Pak Agung benar-benar ngejelasin apa sih korelasi dari alat-alat yang ada di Lanut dengan penerbangan TNI Angkatan Udara. Panas. Kita ke Taman Meteo dan kali ini akan mempelajari beberapa alat yang ada di Lanut Wirya Dinata ini. What are you feeling right now? Ya di sini lihat panas, teriknya itu bukannya meteor mah di luar angkasa ya guys. Taman Meteo, not Meteo. Oh, it's a different one. Use R. Setelah pematerian tadi, and then here, we are in Taman Meteo. Kita akan belajar 3 benda penting di sini. The first thing is ombrometer. Ombrometer adalah alat pengukur curah hujan yang ditempatkan di lahan terbuka agar dapat menampung air hujan yang jatuh secara langsung. Cara kerja ombrometer adalah dengan menampung air hujan yang turun ke dalam corong. Data curah hujan yang diperoleh dari ombrometer dinyatakan dalam satuan milimeter. Alat yang kedua merupakan anemometer. Pak Dede menjelaskan kalau anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Anemometer terdiri dari cup counter yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan wind vane untuk mengetahui arah angin. Cara kerja dari alat pengukur angin ini menerapkan prinsip baling-baling yang dimana ia akan bergerak sesuai dengan hembusan angin. Yang ketiga ada sangkar meteo. Sangkar meteo adalah sebuah tempat penyimpanan berbentuk seperti sangkar burung yang terbuat dari kayu. Sangkar meteo berfungsi untuk melindungi termometer dan barometer dari hujan dan radiasi matahari langsung. Nah ini bola kering, bola basah, nanti dicarikan nih apa untuk di buku tabel ada. Dari Taman Meteo kita pindah ke Taman Awas. Di sini, Pak Agung ngejelasin bahwa sebenarnya fungsi Taman Awas ini serupa dengan Taman Meteo. Tapi perbedaan yang signifikan kami rasakan karena Taman Awas sudah benar-benar dilengkapi alat yang lebih modern. Sangat kontras dengan Taman Meteo yang cenderung menggunakan perhitungan manual. Karena Awas sudah menggunakan teknologi yang canggih, data yang diambil pun lebih akurat dan minim akan kesalahan. Di mana hasil perhitungan dari setiap alat tersebut datanya akan dikirim langsung ke kantor Meteo. Meskipun Awas merupakan alat yang canggih, tetapi Awas memiliki kekurangan tersendiri, di mana Awas rentan sekali terkena sembaran petir. Another thing yang ada di Taman Awas itu adalah panel surya. As you know, kalau panel surya itu salah satu perangkat yang berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui suatu proses yang disebut fotovoltaik. Panel ini biasa digunakan dalam sistem energi terbarukan untuk menghasilkan listrik yang ramah lingkungan. Di sini kita dikenalin 2 alat, yaitu TAMS dan MMS. As you know, kalau TAMS itu singkatan dari Transportable Automated Meteorological System, sedangkan MMS adalah Mobile Meteorological System. TAMS merupakan suatu sistem meteorologi otomatis yang dapat dengan mudah dipindah dan dipasang di berbagai lokasi. Di permukaan laut, kelembapannya diukur dengan persen, sama di dalam, di luar. Terus ini dew point-nya, terus titik embunnya ya,
meraturnya maksimum ini untuk ini jam ya. Fungsi utama TAM adalah mengukur parameter cuaca utama secara otomatis tanpa operator manual. Terus itu genset. Itu yang saya bilang tadi itu. Jadi dia mempunyai dua sumber tenaga, itu ada dari baterai sama ada yang dari genset. Ini genset. Pengen tahu harga genset ini? Difotoin, dilihatin di Shopee, harganya serta motor. Kalau kalian perhatiin, sebenarnya alat yang ada di MMS dan di TAMS itu fungsinya sama, yaitu mengumpulkan data cuaca secara real time. Yang membedakan kedua hal ini adalah dari segi otomatisasinya. Jadi sebenarnya penjelasan MMS adalah sebuah sistem yang dirancang untuk dipasang pada kendaraan atau platform yang bergerak. So, here we go. Mari kita lihat perbandingan utama MMS dan TAMS. Secara garis besar, keunggulan MMS adalah memiliki mobilitas yang tinggi untuk menjangkau area yang luas. Kemudian dapat digunakan untuk mendukung operasi militer, riset ilmiah, ataupun respon bencana. Di sisi lain, TAMS memiliki keunggulan, yaitu lebih fleksibel buat digunakan dalam berbagai misi sementara. Juga adanya otomatisasi penuh dalam alat tersebut, sehingga lebih efisien dan membutuhkan sedikit intervensi manusia. Juga, TAMS lebih ideal untuk lokasi terpencil atau situasi yang lebih darurat. Dari 3 tempat yang kita kunjungi, sebenarnya ada 1 tempat lagi yang kita belum kesempatan buat masuk ke sana, yaitu tempat pendataan dari semua hasil yang didapat pada setiap alat. But it's okay, that's not big problem for us. So, kita harap video yang kita bikin itu bermanfaat buat kalian semua. Thank you for watching. Bye-bye.